panjang itu adalah 60 cm. Ini pasti tahu sih. 60 cm. Kalau kita pakai turunan itu bisa membantu. Terus kemudian luas maksimum persegi panjang tersebut. Nah, jadi kalau permasalahan seperti ini kita bisa menggunakan ini kan gampang sebenarnya ya. Ini bisa pakai parabola juga bisa, tetapi saya penjelasannya adalah dengan cara turunan. Kalau di sini ketemu keliling, di sini kan kelilingnya persegi panjang itu adalah 60. Jadi kalau keliling itu kan 2 kali panjang plus lebar gitu kan, sama dengan 60. Berarti panjang plus lebarnya itu sama dengan 30 ya kan. Nah, terus kemudian berarti kita bisa ubah salah satu, misalkan di sini L-nya. L-nya berarti 30 min panjang ya. Nah, ini kondisi pertama. Pertanyaannya adalah sekarang kita bicara tentang luas. Luas itu diperoleh dengan cara panjang kali lebar kan? Berarti L luas ya, itu sama dengan panjang kali lebar. Lebarnya di situ adalah kita ambil dari yang di atas, berarti 30 min P. Maka akan terbentuk bahwa luas itu sama dengan 30 P dikurangi P kuadrat. Nah, ini namanya fungsi. Fungsi apa? Fungsi luas. Jadi fungsi luas itu bisa ditentukan dengan cara minus P kuadrat plus 30 P. Kan itu. Sekarang kalau kita diminta mencari, pertanyaannya adalah tentukan luas maksimum. Nah, kita bisa pakai luas maksimum. Itu kita bisa pakai apa? Itu kan. Kita bisa pakai turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi luas terhadap P ya. Ini kan P terhadap P. Itu disamakan dengan 0. Nah, itu kan stasioner ya kan. Kalau ini kan pangkat 2 ya. Stasioner berarti turunan pertamanya akan menjadi minus 2P ditambah 30 sama dengan 0 kan. Berarti artinya bahwa 2P itu sama dengan 30 kan. Berarti P-nya adalah 15. Nah, berarti kalau ini P itu apa? P itu adalah panjang yang membuat maksimum. Panjang. P ini adalah 15 ya. P ini adalah panjang maksimumnya yang membuat maksimum. Nah, kita cari L-nya. L yang membuat maksimum berarti kalian lihat tadi di atas tadi nah, L-nya itu ditentukan dengan cara adalah boleh dicari, kalau ini sih nggak usah dicari L-nya juga nggak apa-apa gitu kan. Kalau ini adalah panjang maksimum yang membuat ya, yang membuat maksimum. Nah, luas maksimumnya, nah karena pertanyaan luas maksimum berarti pakai L toh. L ditentukan dengan cara apa? Min P kuadrat ditambah 30 P. Kalian bisa masukkan di sini. Jadi minus dari 15 kuadrat gitu kan, ditambah 30 kali 15. Maka ini akan diperoleh minus 225 ya. Ditambah 450 ya kan. Nah, tinggal dikurangi gitu kan. Ini akan ketemu 5, ketemu 2, ini juga ketemu 2. Nah, jadi luas maksimum persegi panjang tersebut adalah berapa? Ya 2, 2, 5. Misalnya tadi satuannya apa? cm ya. Berarti sentimeter persegi. Udah gitu. Jadi kita menggunakan turunan untuk mencari optimasi maksimumnya. Kalau di sini kan luas maksimum gitu kan. Itu ya. Kalau kalian perhatikan di sini
Itu kan negatif, pangkat 2 berarti begini kan. Ini namanya nilai minimumnya gitu kan. Nah, seperti ini. Itu ya. Pemahamannya kan gitu. Oke, contoh yang kedua deh. Ada pertanyaan enggak? Contoh kedua, ini soal harus hati-hati, dibaca benar. Kalau soal seperti ini harus hati-hati. Ya, soalnya adalah jika suatu proyek, saya tulis deh, jika suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari. Nah, jadi X ini adalah menyatakan banyak hari, ya. Maka biaya proyek per hari, biaya proyek per hari adalah 2X plus 1000 per X dikurangi 40. Nah, ini misalkan dalam bentuk rupiah gitu kan bisa. Nah, ini mungkin kalau ini rupiah gitu kan. Nah, terus kemudian pertanyaannya tentukan biaya. Kalau biaya itu pasti dicari minimum toh. Nah, tentukan biaya minimumnya. Nah, untuk menjawab ini perhatikan benar-benar soalnya. Ya. Jika suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari, berarti X itu menyatakan banyak hari. Proyek itu diselesaikan dalam X hari. Ada beberapa hari dinyatakan dalam bentuk X. Maka biaya proyek per hari, kalimatnya mengatakan seperti itu. Maka biaya proyek per hari adalah 2X plus 1000 per X minus 40 rupiah. Ini adalah per hari. Jadi kita bisa menentukan biaya minimumnya. Nah, sekarang kita cari. Kita cari biaya fungsi biaya proyek seluruhnya. Ini seluruhnya ya, bukan per hari tapi seluruhnya. Saya pakai B biaya. BX itu berarti karena proyek itu diselesaikan dalam X hari, per hari biayanya. Nah, berarti ini banyak hari dikalikan per harinya. Per harinya adalah 2X plus 1000 per X minus 40. Jadi harus dikalikan. Ini dalam bentuk rupiah misalnya. Rupiah. Gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi fungsinya harus benar dulu. Nah, gitu ya. Jadi harus dibaca benar-benar. Jangan main hajar turunin aja. Lihat dulu konteks soalnya, harus hati-hati. Ini bisa diubah-ubah, bisa nanti bisa disesuaikan. Tapi yang penting adalah lihat dulu soalnya. Jadi kalau suatu proyek diselesaikan dalam X hari, berarti tidak hanya sehari kan, beberapa hari dinyatakan dalam bentuk X. Jadi untuk menyelesaikan proyek itu, satu proyek itu X hari gitu kan. Padahal biaya per hari adalah itu. Berarti untuk keseluruhan, biaya keseluruhan, berarti biaya per hari kalikan banyaknya hari toh, X toh. Nah, itu nalarnya kan gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kita cari biayanya, fungsi biayanya. Berarti ini akan menjadi 2X kuadrat plus gitu kan 1000 gitu kan. X kalikan 1000 per X kan jadi 1000 minus 40X. Susun supaya lebih rapi. 2X kuadrat minus 40X plus 1000. Nah, ini namanya biaya proyek seluruhnya. Ya. Jadi bukan per hari, ini seluruhnya. Jadi kalau soal cerita memang harus dibaca benar-benar. Jadi ingat, ini adalah biaya. Ini adalah biaya total. Ya.
biaya total untuk proyek. Jadi bukan per hari lagi, biaya total. Karena pertanyaannya, tentukan biaya minimumnya secara keseluruhan, gitu kan? Nah, sudah, kalau sudah dapat ini gampang. Nah, kita masukkan menjadi syarat. Karena ini adalah biaya proyek seluruhnya, ya syaratnya apa? Turunan pertama dari X ini, BX ini harus samakan 0 kan? Asumsi kan? Nah, udah. Itu alurnya kan kayak gitu. Kalau ini kan pangkat 2, lebih gampang sih. Kalian bisa pakai parabola kayak atau apa, tapi saya pakai turunan. Nah, ini tinggal cari turunan pertamanya, berarti 4X minus 40 kan sama dengan 0. Berarti si 4X ini sama dengan 40. Berarti X-nya adalah 10. Apa maksudnya? 10 ini 10 hari untuk mendapatkan atau proyek itu dengan biaya minimum ya. Pengertiannya kan seperti itu. Jadi waktu untuk mengerjakan berapa hari? 10 hari. Nah, pertanyaannya bukan harinya, tapi biaya minimumnya. Jadi nanti tergantung soalnya. Tentukan berapa hari supaya biaya minimum. Ya, sudah ketemu X-nya. Tapi kalau tentukan biaya minimumnya berapa, ya berarti dikerjakan 10 hari kan. Nah, fungsi ini masukkan lagi. Jadi kalau nilai X-nya itu 10, itu kan hari, 10 hari. Ini kan 10 hari ya. Ini 10 hari. Ini dimasukkan di biaya, fungsi biaya. Fungsi biaya tadi adalah BX sama dengan apa tadi? Nah, 2X kuadrat minus 40X itu kan ditambah 1000. Nah, masukkan di sini. Berarti ini B10. Artinya biaya selama 10 hari. Berarti 2 kali 10 kuadrat minus 40 kali 10 gitu kan ditambah 1000. Maka akan diberi teroleh ini kan 200 ya. Ini 400 ya. Ditambah 1000. Nah, sudah dapat berapa? 200 minus 200 1000 berarti 800 ya. Oke, dapat. Nah, satuan menyesuaikan karena di sini tadi rupiah ya rupiah saja. Kalau ribuan ya tinggal tambahkan ribuan gitu kan. Jadi Pak, ya apa War? Edwin Pak. Apa? Kenapa nggak masuk ke fungsi awal yang maka biaya proyek per hari yang di soal Nah, ya kenapa nggak masukin rumus di soal, tapi soalnya yang itu kan harga totalnya kan, yang BX. Nah, pertanyaannya adalah tentukan biaya minimumnya. Seluruhnya ini maksudnya bukan per hari. Jadi proyek. Iya, kenapa nggak dikali 10 aja, Pak? Oh, coba aja kalau mau dikalikan 10 juga bisa. Bisa. Itu kan 10 kali fungsi ini dengan mengganti 10 juga bisa, sama. Bisa, artinya sama, gitu kan. Nah, boleh kalau itu, kalau fungsi ini saya masukkan ke sini kenapa? Ini sudah jadi fungsi jadi dalam semua proyek. Tapi kalau misal Pak, ini kalau BX ini saya uraikan dalam bentuk X kali apa tadi? Nah, yang ini tahu maksudmu? Sama. Ya, sama tak? Sama. Mana yang lebih gampang gitu aja. Ini fungsi ini diperoleh dari apa? Diperoleh dari ini kan sama kan? Sama mau Pak saya masukin sini boleh nggak? Ya boleh, tapi jangan lupa ada 10-nya, ada X-nya. Ya, gitu toh. Tinggal pilih mana yang lebih gampang. Pak kalau dimasukin di awal sini boleh nggak? Ya nggak bisa, ini hanya per hari. Harus ditambahkan atau dikalikan dengan X baru boleh. Itu ya. Intinya sebenarnya dua fungsi ini sebenarnya sama atau sama. Kalau ini fungsi sudah jadi. Ini kalau Pak, kalau saya masukkan yang X kali 2X plus bla 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 ini boleh nggak? Sama, gitu kan? Akan hasilnya pasti akan sama. Gitu ya. Seperti itu. Jadi hasilnya pasti akan dapat peroleh 800. Jadi ini adalah biaya proyek. Proyeknya kan tidak hanya per hari, nah, karena ditanyakan proyek seluruhnya, toh proyek keseluruhan atau sampai selesai. Biaya proyek minimumnya adalah berarti misalnya 800 rupiah. Gitu kan. Jadi kalau ini digambar, dia kan parabola atau pangkat 2. Nah di sini itu namanya
X-nya ketemu 10, Y-nya ketemu 800. Jadi kalau waktunya kurang dari 10, maka semakin naik toh, akan tinggi toh di atas 800. Lebih dari 10 hari, dia juga akan naik biayanya, gitu kan? Tergantung dari fungsinya tadi. Ini toh. Nah, seperti itu. Karena ini pangkat 2. Ini gampang. Jadi penalaran di pangkat 2 gampang ya. Kalau pangkat 3 ya sama seperti yang kalian kerjakan di contoh nomor 3 atau berapa tadi. Penalarannya seperti itu. Pak Mister. Ya. Itu yang Bapak tulis 10 hari untuk apa, Pak? Oh, 10 hari ini penjelasan saja. 10 hari ini untuk mendapatkan biaya minimum atau dengan biaya minimum, ini biaya. Jadi, apa artinya 10? 10 itu bukan biaya, 10 itu adalah hari, karena X tadi adalah hari. Jadi 10 itu apa? 10 hari untuk mengerjakan proyek, supaya biaya minimum. Nah, jadi tergantung nanti pertanyaannya. Berapa hari untuk mendapat supaya biaya minimum? Ya, 10 hari. Biaya minimumnya berapa? Ya, masukkan di fungsi biayanya, biaya total. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini dibaca benar-benar soalnya, baru dikerjakan. Apakah dikali, apakah enggak? Ya tergantung soal. Gitu. Pak, ini kenapa dikalikan X? Kalau itu kok enggak? Lihat dulu konteks soalnya. Gitu ya. Jadi tergantung soal, maka harus benar-benar kalau soal cerita dibaca benar. Oh, dinalar gini-gini. Itu. Oke. Ada pertanyaan sampai ini? Pak, berarti ya. biaya total itu titik stasionernya. Betul. Nih, ya toh? Kalau ini parabola, secara grafik kan parabola. X-nya itu hari, Y itu 800 toh. Jadi titik stasioner ini namanya titik stasioner ini 10,800. Penalarannya kan gitu. Nah, nanti kalau grafik pangkat 3 kan gini. Nah, kalian tinggal bandingin mana yang maksimum, mana yang minimum. Kalau ini kan fungsi biayanya kan pangkat 2 nih. Ya, toh? Pasti parabola, gitu kan? Nah, kenapa bisa disebut minimum? Lah kan nilai A-nya positif, terbuka ke atas. Nah, kalau misalkan keuntungan, fungsi keuntungan pasti nanti A-nya negatif. Nah, ini maksimum. Itu pendeteksinya kan gitu. Kalau pangkat 2 kan lihat aja di sini. Kalau di sini positif pasti ada nilai minimum. Ada nilai maksimumnya enggak? Yo, enggak ada sih sebenarnya, kecuali dibatasin. Bisa. Tapi kalau ini kan umum. X-nya itu harinya tidak terbatasi. Kayak gitu penalarannya. Oke, ada pertanyaan? Ini harus kalian cari soal terus kemudian yang kaitannya seperti ini. Jadi kalau tadi, berarti untuk mendapatkan maksimum minimum dengan cara turunan pertama. Gitu kan? Jadi dikaitkan dengan fungsi tadi. Ada pertanyaan kah sampai ini? Kalau tidak ada, soal ini silahkan kalian coba. Terus nanti dikumpulin. Nanti saya bantu penalarannya supaya dapat saya belum dapat soal. Oh, hilang soal. Bentar ya, saya carikan dulu. Soalnya ditulis ya. Kalau nulis soal, jangan sampai ada yang kelewat. Karena kalau soalnya kelewat, bingung, gitu kan. Jadi supaya dapat hasilnya. Nanti kalian coba penalarannya, bangun dulu penalarannya, baru dikerjakan, terus ditulis ya.
Untuk menghasilkan X galon cairan kimia, sebuah perusahaan mengeluarkan biaya produksi sebesar, saya tulis supaya tidak kelewat, sebesar, saya pakai kurung ya, X pangkat 3 minus, ini bukan minus, plus 100 X plus 1.500. Ini satuannya Rp1.000. Nah, jadi ini nggak usah ditulis, nanti tinggal di endingnya aja gitu kan. Titik. Kemudian perusahaan tersebut menjual seharga Rp400.000 per galon. Nah, tuh. Jadi jangan sampai ada yang kelewat. Rp400.000 per galon. Pertanyaannya, nah, tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut. Secara keseluruhan kan pastinya, jika semua galon terjual. Nah, saya akan berikan konsepnya. Teman-teman, pertanyaannya adalah keuntungan maksimum. Berarti harus tentuin fungsi keuntungan toh. Jadi kalian cari fungsi keuntungan. Ingat, X tadi adalah apa? Kalian baca. Menghasilkan X galon. Nah, berarti X itu adalah banyak galon, gitu kan? Nah, jadi kita harus menentukan apa? Fungsi keuntungan. Ingat, kalau fungsi keuntungan itu penjualan dikurangi apa? Biaya produksi, gitu kan? Biaya. Nah, istilahnya kan biaya produksi. Itu kalian akan dapat keuntungan. Nah, penjualannya gimana? Nah, tadi kan dijual, dia akan produksi sebanyak X galon, gitu kan? Per galonnya, gitu kan? Per galonnya dijual lah, dijual itu berarti yang keluar toh, yang dijual toh. Berarti apa? 400 kali X. Ngerti? Nah, dikurangi biaya. Nah, ini adalah biaya, ini kan satuannya juga ribu. Nah, ribunya tidak saya masukkan ya, nanti di belakang aja. Dikurangi biaya produksi, ini biaya produksinya seluruhnya toh. Tidak usah dikalikan dengan X. Jadi itu biaya produksi secara keseluruhan. Berarti sudah dikurangi X pangkat 3 per 100 gitu kan. X terus dia ditambah 1.500. Ini pasti satuannya dalam bentuk apa? Rp1.000. Udah. Ah, sudah kalian tinggal mainkan gitu kan. Cari gitu kan. Ini keuntungan maksimumnya toh. Nah, berarti pakai turunan gitu kan. Terus kalian akan dapat X-nya. X itu adalah apa? X itu adalah galon. Jadi galonnya berapa yang diproduksi ya? Kan nanti ada ini. Tetapi perhatikan di sini nanti pangkat 3 ya. K itu dalam bentuk X pangkat 3 toh. Ya. Pasti nanti ada 2, X1 dan X2 toh. X1 dan X2 ada 2. Kalian bisa pakai turunan kedua supaya efisien. Pak, kalau dimasukkan dapat X1 dan X2-nya dimasukkan di biaya. Terus dibandingin kelamaan. Pakai aja turunan keduamu. Masukin X1.
turunan kedua, masukin X2, bandingin. Cari, karena di sini adalah keuntungan maksimum, cari yang hasilnya negatif. Nah, cari yang negatif dong, karena maksimum cari yang negatif. Nah, X ini, X1-nya ini, X berapa, X1 atau 2 ini nanti yang membuat. Itu ya nalarnya. Kalau keuntungan, ya masuknya X-nya ini masukin di fungsi keuntungan. Jadi, gitu ya. Alurnya kayak gitu tuh. Pahami? Nah, jadi secara garis besar seperti itu. Jadi, kalau cara pertama tadi kan dimasukin tuh X1, X2 ke dalam fungsi biaya. Angkanya aja gede, mabuk kalian. Pangkatin 3 lagi mabuk. Ya. Nah, pakai turunan kedua, ngecek mana yang membuat maksimum, gitu kan? Yang membuat maksimum yang hasilnya turunan keduanya tadi, yang stasioner tadi, yang cari yang negatif, kan maksimum. Nah, itu ya alurnya. Jadi lihat kondisi seperti di pangkat 3 tadi. Oke.